Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Man Insan Cendekia Oki, Bapak Haji Ki Agus Faisal SAG MPDI. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Tata Usaha, Bapak Muhammad Zaki Baridwan Eskom MM. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Man Insan Cendekia Oki. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta Civitas Man Insan Cendekia Oki, serta teman-teman yang berbahagia yang berada di masjid maupun yang berada di rumah masing-masing. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai MC pada kuliah Ramadan sore ini dengan pemateri nama Muhammad Dugi Alvaro Putra, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 25 Desember tahun 2003, alamat Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Riwayat pendidikan SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung, MTS Negeri 2 Bandar Lampung, Man Insan Cendekia Oki. Riwayat organisasi Divisi Peribadatan dan Takmir Masjid Man Insan Cendekia Oki tahun 2019-2020, Divisi Koordinator Divisi Peribadatan dan Takmir Masjid tahun 2019 tahun 2020. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Dugi Alvaro Putra. Kepada Kak Dugi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kultum kuliah Ramadan sore hari ini. Selamat sore yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Oki, Bapak Haji Ki Agus Faisal SAG MPDI, yang saya hormati Bapak KURTU, Bapak Muhammad Zaki Baridwan Eskom MM, serta yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Oki, serta Dewan Guru dan Civitas Man Insan Cendekia Oki yang sempat hadir pada sore hari ini, serta teman-teman sekalian dari kelas 12, kelas 11, dan kelas 10. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menguasai seluruh alam, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, Tuhan yang memberi petunjuk kepada kita, Tuhan yang memberi hidayah kepada kita, dan Tuhan yang berkat nikmatnya kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada Ramadan tahun ini. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada sosok agung, manusia paling berpengaruh nomor 1 di dunia, yaitu baginda kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 21 April 2021 kalau di Masehinya. Kalau di Hijriahnya itu tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriah. Biasanya kalau waktu masih offline di asrama, biasanya yang bagian kultum sore ini
ustadz ustazahnya. Habis kultum tuh kalau nggak nunggu kultum selesai, ntar teman-teman yang dapat tugas kamarnya jadi petugas buka puasa bakal keluar buat nyiapin makanan buka biasanya. Terus kalau siswa dapat kuliahnya atau kultumnya itu pas bagian habis subuh. Biasanya yang masih kelas 10 atau kelas 11 petugasnya. Yang kelas 12 biasanya udah nggak ada karena udah selesai. Ya, itu sedikit cerita lah tentang apa yang dilakuin kalau misalnya Ramadannya di IC offline, yang mungkin teman-teman kelas 12 atau alumni udah pernah ngerasain. Mungkin yang kelas 11 atau kelas 10 yang baru ngerasain, baru yang intensif di IC sekarang ya. Tapi di kondisi pandemi ini ternyata yang semuanya serba online, ternyata kegiatan kultumnya masih alhamdulillah masih bisa berjalan. Tapi agak sedikit beda gitu feel-nya. Karena kan nggak langsung di IC. Terus pemateri juga biasanya cuman dari guru-guru, sekarang udah manggil alumni. Terus saya juga yang bahkan belum alumni juga dapat bagian alhamdulillah. Saya ucapin terima kasih buat Pak Juni dan pembina asrama yang lain yang udah ngasih kesempatan untuk aku cerita sedikit di kultum ini. Sebenarnya agak bingung ya mau nyampain apa, karena kebanyakan materi kuliah Ramadan itu udah pada disampaikan sama pemateri-pemateri sebelumnya. Terus materinya juga kan nggak beda jauh gitu kalau di kuliah Ramadan. Terus ya ada rasa nggak enak juga lah sama diri sendiri, yang kayak kemarin Kak Mustain bilang gitu kan, kadang pemateri itu galau sama diri sendiri ya, kalau misal apa yang kita sampaikan di kultum kita tapi kita sendiri pemateri itu nggak ngelakuin, ya ada rasa bersalah sama diri sendiri gitu kan. Jadi di kultum ini aku mohon izin kepada hadirin, kepada Bapak Ibu guru, kepada teman-teman, untuk ngisi kultum ini spesial buat diri aku sendiri pribadi, buat nasihat sendiri. Cuman karena aku juga jadi pembicara dan ada audiensnya di sini, entah yang di masjid tercinta Darun Najah ataupun yang ada di rumah masing-masing lewat platform Zoom ini. Semoga juga jadi manfaat serta amal buat kita semua. Amin. Oke, balik lagi ke pertanyaan aku di awal. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 21 April 2021 di Masehi atau 9 Ramadan 1442 Hijriah. Jadi dulu waktu kelas 10 aku itu dapat petugas kultum juga waktu habis subuh di Ramadan, dan kebetulan tanggalnya juga sama, selalu di 9 Ramadan. Jadi ya kayak khas sendiri itu. Tapi aslinya hari ini bukan jadwal aku, tapi besok, karena Kak Ica, Kak Anissa Sabrina berhalangan hari ini, jadi tukeran sama aku. Nah, oke, kita langsung aja nyambung lagi. Jadi di tanggal sekarang 21 April 2021 ini rame tuh di medsos, entah di postingan Instagram, Snapgram, ataupun di status WA, ataupun di tweetan di Twitter. Itu banyak apa ya, pasti isinya itu kayak memperingati suatu hari, ya kan, tanggal 21 April itu memperingati hari Kartini, benar kan, atau Raden Ajeng Kartini. Siapa sih Kartini? Pasti semuanya udah tahu kan, seorang tokoh perjuangan buat kaum wanita, bahkan buat bangsa Indonesia. Apa karya beliau yang paling terkenal? Karyanya itu syair yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang isinya bait-bait syair gitu. Yang mana Kartini ini terinspirasi dari ayat Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Nah, jadi Allah itu walinya orang, artinya Allah itu walinya orang-orang yang beriman.
Dan Allah bakal mengeluarkan orang-orang yang beriman, yang maksudnya yang Dia kehendaki itu keluar dari zulumat atau kegelapan menuju nur, menuju cahaya. Atau cahayanya itu hidayahnya. Nah, jadi Kartini ini sering minta nasihat sama kiainya, sama guru-gurunya, sama ustadz-ustadznya itu minta dibacain tafsir. Bacain ayat, terus dibacain tafsir, terus sampailah di ayat ini. Nah, ayat ini akhirnya yang menjadi inspirasi buat Kartini buat nulis karya syair yang judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, jadi di ayat sebelumnya, La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Nah, di ayat sebelumnya, di ayat itu Allah itu bilang kalau nggak boleh ada paksaan dalam beragama. Jadi segala hidayah itu Allah yang kasih. Tapi kita sebagai manusia juga harus jemput hidayah itu. Lewat apa? Lewat ilmu pengetahuan. Dari ayat itu akhirnya Kartini tadi terinspirasi buat nulis syair tersebut. Kayak gitu. Akhirnya karya itu muncul dengan berbagai tindakan-tindakan lain dari Kartini yang membuat beliau dijuluki sebagai pahlawan nasional. Sama kan artinya habis gelap, minaz zulumat, dari kegelapan, ilan nur, habis gelap terbitlah terang, ya kan? Nah, itu yang dari 21 April, udah. Sekarang kita gantian nih ke 9 Ramadannya. Apa sih yang spesial dari 9 Ramadan? Ya spesial lah kan, tetap di bulan Ramadan kan? Tapi enggak cuman itu ya. Jadi kita ingat lagi tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita yang besar ini berhasil mendapatkan kedaulatannya, berhasil memproklamasikan kemerdekaannya, puncak perjuangan bangsa kita lepas dari pendudukan bangsa lain. Nah, ternyata tanggal 17 Agustus 1945 pas Insinyur Soekarno itu memproklamasikan kemerdekaan itu pas bulan Ramadan, tepatnya di tanggal sekarang ini, 9 Ramadan, tapi di tahun 1364 Hijriah. Perjuangan panjang gitu kan, akhirnya nemuin titik terangnya di masa pergerakan nasional, ya kan? Lewat organisasi-organisasi dan serta pemuda-pemuda kan jadi motornya kan di perjuangan kita. Akhirnya di tanggal sekarang ini 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, dari dua tanggal itu kita bisa tahu bahwa ilmu pengetahuan itu penting. Apalagi di bulan Ramadan ini ya. Ini nasihat pribadi aja sih untuk saya sendiri, untuk aku sendiri, untuk ya kalau teman-teman juga bisa untuk gak males-malesan di bulan ini, terus diisi sama kegiatan-kegiatan produktif dan juga banyakin amal. Karena kan di bulan ini kan pahala kita, pahala dari amal-amal kita itu kan di compound atau di apa namanya, dilipat gandakan lah, dilipat-lipat gede. Nah di bulan ini juga tuh kita tahu kan bulan ini bulan spesial, syahrul syahrul apa namanya, Sayyidus Syahr, apa namanya, rajanya para bulan, ya kan? Nah, di bulan ini juga Allah itu nurunin Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Nah, bulan ini juga bisa kita sebut sebagai bulannya ilmu pengetahuan. Kenapa kita sebut bulan ilmu pengetahuan? Karena tadi di bulan ini Al-Quran itu turun, ya kan? Sumber dari segala hukum dan juga sumber dari ilmu pengetahuan yang ada, gitu. Allah kan berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan ini Allah itu turunin Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga bukti dan juga pembeda buat umat manusia. Dan
pas diturunin, Allah itu nakdirin kalau Al-Quran itu diturunkan dengan kata-kata Iqra. Ya, surat Al-Alaq ayat pertama, ayat 1 sampai 5, artinya kan bacalah ya. Berarti buka semua sumber pengetahuan yang perlu kita dapatkan. Qurannya perbanyak kita baca lagi, terus ya karena sebenarnya terlalu banyak kemajuan dan kemodernan dimulai dari Al-Quran. Kenapa saya bilang gitu? Karena kita tahu Adam Smith seorang bapak ilmu ekonomi yang menulis buku The Wealth of Nation itu kan ada teori terkenalnya yang judulnya Invisible Hand. Nah, jadi bukunya Adam Smith itu terinspirasi dari buku Al-Amwal karyanya Abu Ubaid. Nah, di dalamnya itu terdapat juga teori yang tadi invisible hand. Jadi perekonomian digerakkan oleh tangan-tangan tidak terlihat. Nah, tangan-tangan tidak terlihat itu terinspirasi dari ayat surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Nah, bukan cuma itu, tapi juga Jabir bin Hayyan itu nggak mungkin nemuin atom besi. Kalau misalnya dia nggak baca surat Al-Hadid, ya kan? Di surat Al-Hadid itu habis baca itu kemudian dia ke lab terus neliti gitu. Ternyata dia ketemu sampai ke dalam-dalamnya atom dari besi. Terus juga Abbas bin Firnas, nggak mungkin dia bisa nemuin pesawat yang masih biasa lah. Itu dia terinspirasi dari surat Al-Mulk, awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in alim. Nah, jadi dari situ Abbas bin Firnas akhirnya nemuin pesawat dari Al-Quran. Dia baca Al-Quran, kemudian akhirnya dia lihat tuh kenapa burung itu bisa terbang, ngepak-ngepakin sayapnya. Akhirnya dibuatlah pesawat sama dia, pesawat replika sederhana. Kemudian dia praktekin, akhirnya dia coba. Dan sekarang kita udah bisa lihat gimana kemajuan pesawat gitu kan, yang dikembangin oleh Eyang Habibie. Kemudian bahkan kita tahu seorang Albert Einstein juga terinspirasi dari Al-Quran, dari teori relativitas. Albert Einstein itu terinspirasi dari Al-Quran. E sama dengan MC kuadrat itu terinspirasi dari surat Al-Ma'arij, tu'rijul malaikatu warruhu ilaiha fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Jadi ayat itu jelasin kalau malaikat dan Jibril itu naik turun itu selama sehari itu hitungannya sama dengan 5.000 tahun. Nah, dari situ ketemu persamaan E sama dengan MC kuadrat. Nah, bahkan Kartini pun nulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu karena surat Al-Baqarah ayat tadi 257. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Nah, kemudian ada juga nih kisah tentang Al-Quran dari Eyang Habibie waktu beliau masih kuliah di Jerman. Jadi Eyang Habibie itu waktu awal-awal dia pintar, cuman dia nggak dapet peringkat 1 karena peringkat 1 sama 2-nya itu dipegang sama temennya Eyang yang agamanya Yahudi. Eyang ini kayak penasaran gitu kan, bingung kok bisa gini. Mereka itu unbeatable, bener nggak bisa dikalahin gitu. Eyang itu jadi cuman ada di posisi peringkat 3 terus. Akhirnya karena rasa penasaran, Eyang akhirnya datanglah ke mereka terus nanya, "Hei, kalian kok bisa sih sehebat itu, sepintar itu gitu kan? Apa rahasianya?" Akhirnya mereka berdua, salah satunya ini males kan mau ngasih tahu rahasianya. Akhirnya yang salah satunya lain itu ya udah kasih tahu aja. Akhirnya dikasih tahu lah sama mereka berdua. Ternyata terus mereka bilang, kami bangun di waktu sebelum fajar, kemudian kami mandi, kemudian kami membaca Al-Quran, terus kami baru belajar. Nah, dari situ Eyang bingung kan, Eyang kaget, Eyang Habibie kaget. Lah, mereka kan non muslim gitu kan. Tapi kenapa mereka baca Al-Quran?
Terus Eyang Habibie juga karena perkataan tadi, Eyang Habibie itu kayak tertampar gitu kan. Ya gimana nggak tertampar? Eyang Habibie seorang muslim. Sedangkan yang non muslim aja baca Al-Quran. Terus dari Al-Quran itu kita bisa tahu tuh kalau Al-Quran itu bagian dari orang-orang yang cerdas. Maksudnya mereka yang baca Al-Quran itu, yang sering baca Al-Quran itu biasanya memiliki otak yang cerdas dibanding orang-orang lainnya di atas rata-rata. Nah, kemudian pas udah tahu itu, yang Habibie terpukul, akhirnya langsung dipraktekin tuh sama yang Habibie. Akhirnya bangun tahajud, terus mandi, terus baca Al-Quran, baru belajar. Nah, habis dari situ, yang Habibie baru jadi orang yang nggak terkalahkan lagi. Yang Habibie peringkat 1 terus di universitasnya. Nah, jadi itu keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran, baik dari ilmu pengetahuannya, baik dari amalnya. Nah, jadi mumpung kita masih di bulan Ramadan ini, bukan cuma Ramadan tapi di semua bulan, mari kita banyakin baca Qur'annya, banyakin belajarnya. Belajar apa aja? Terkhususnya ilmu agama. Sekarang kita udah hampir di pertengahan Ramadan. Kalau kultum di awal kan biasanya bahas tentang persiapannya, tapi karena kita udah di pertengahan, terus gimana? Ya udah, kita mulai aja dulu. Gak apa-apa terlambat, kita mulai perbanyak baca Al-Quran, perbanyak pelajaran Al-Quran. Semoga apa yang kita lakuin itu bisa seperti yang ada di kisah-kisah tadi. Mungkin itu aja ya kultumnya. Nggak usah terlalu panjang karena mungkin ada kegiatan-kegiatan lain teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra, semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Serta selalu semangat untuk yang berpuasa, baik yang berada di Maninchen Cendekia Oki maupun yang berada di rumah masing-masing. Saya pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.